Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala habibina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-tuqa wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Jajaran rumah sakit Tabrani Zainab yang hadir pada kesempatan ini, baik medis, perawat maupun dari pihak yayasan. Pokoknya semua kita yang hadir pada kesempatan ini diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kita bersyukur, alhamdulillah kita bisa hadir hari Jumat ini untuk menambah ilmu pengetahuan. Jadi bukan ceramah, kita ngaji. Karena kita ngaji perlu apa-apa, perlu belajar, kita kan pakai papan, tidak ceramah namanya. Nah, sudah lama tak kesini. Keluarga Zainab ada kadang sekali sebulan, ini dapat pula giliran di Tabrani boleh. Di telepon kemarin saat pengajian, tapi dia bukan Zainab lagi, Tabrani itu. Memang asal-asalnya dari Tabrani. Sebelum Zainab, pemasukan Zainab ada, kita sudah ada di Tabrani. Saya masuk sini tahun 2002 sampai tahun 2012, berarti 10 tahun. Nah, yang lama-lama pastilah kenal dengan Ustaz. Yang ngajar ngaji pagi-pagi, kita ajar ngaji, malam berpanding ngaji kita ajar ngaji. Tapi yang baru-baru tak kenal ya. Nama saya Nixon Husin atau Nur Hadi Husin. Kedua itu boleh panggil Nixon, dipanggil Nur Hadi. Nur Hadi nama diberikan orang tua, Nixon nama diberikan kepala SD. Berbeda dia kan, karena kepala SD itu alergi dia dengan nama Nur Hadi itu kan. Kenapa di kampung nama Nur kan nama perempuan, ini gitu kan, Nurdin. Sini ada dulu usaha pasar, udah ada apa lagi ya? Udah apa? Itu terakhir. Jadi saya Sapajiransa, kami berdua di pertama, kemudian baru masuk Saifullah yang dia Pak Ibn Nawawiyah, dan setelah itu sama saya. Baiklah. Sekarang saya akan menjelaskan, memberikan satu formulasi. Ini kan mahasiswa nih. Untuk apa gunanya kita mengaji? Orang kalau kita tidak tahu manfaat sesuatu, guna sesuatu, maka dia cenderung akan mengabaikannya. Tapi kalau dia tahu manfaat sesuatu itu, bagaimanapun dia akan cari. Contohnya apa? Apa manfaat makan dan minum terhadap kita? Banyak kan? Ketika itu saya jelaskan manfaat makan dan minum. Paling tidak untuk bertahan hidup. Jadi orang supaya ingin bertahan hidup, dia cari makan dan minum. Maka kemanapun bisa dia cari. Kenapa? Dia butuh. Apakah pengajian ini kebutuhan kita? Yang mau kita selesaikan. Apakah pengajian-pengajian kita yang beragama Islam mengaji agama ini kebutuhan kita atau sekadar kewajiban? Kalau sekadar kewajiban, banyak orang yang langgar. Wajib mematuhi dan lintas, ternyata. Tapi kalau itu kebutuhan, ada yang melanggar? Tidak ada. Terlambatnya sedikit, udah ngamuk dia. Terlambat dikasih makan, ngamuk kan? Karena itu kebutuhan. Sekarang apakah kajian-kajian kita yang kita lakukan ini dalam Islam ini kebutuhan atau kewajiban? Dalam hadis Nabi dikatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Untuk ilmu itu fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Itu tinjauan fikih. Tapi kalau tinjauan akidah dengan akhlak, menuntut ilmu itu kebutuhan. Kebutuhan. Ya. Kebutuhan siapa? Kebutuhan setiap orang yang punya akal. Apakah kita semua punya akal? Ada yang hilang akal jadi. Semua orang yang punya akal, dia butuh diisi dengan ilmu. Kenapa? Karena kelebihan manusia itu ilmu. Dalam Al-Baqarah kan dikatakan wa 'allama Adam al-asma'a
pula Allah mengajarkan semua ilmu kepada Adam alaihissalam. Nah, ini kita tengok. Jadi untuk apa gunanya kita mengaji? Apa manfaatnya kita mengaji? Mengaji itu adalah supaya kita al-wahyu. Ini al-wahyu ini artinya sadar. Sumber kesadaran itu dari mana sebenarnya? Ayo, siapa yang pernah ngaji? Kita kaji akidah. Syekhul Azhar, Rektor Al-Azhar, Kero Mesir. Syekh tahu. Di ilmunya ada sanadnya. Ternyata kesadaran itu asal sumber dari mana? Dari al-aql. Hilang akal kita, hilanglah semua kesadaran. Betul? Orang yang hilang akalnya, bisa tidak dia membedakan emak dia dengan emak orang lain? Bisa tidak dia membedakan antara bininya dengan bini orang lain? Nggak bisa. Nggak bisa dia membedakan antara laki dia dengan laki orang lain. Asal laki-laki dia awalnya. Kenapa? Coba tengok orang gila. Nah, sadarkah dia orang gila dia pakai celana atau tidak pakai celana? Kita kadang-kadang kita tengok orang gila, kok celana sini jalan ya? Celana sampai di sini tuh. Nah, senyum jadi ya. Tidak ada sedikit kesadarannya. Kenapa? Sumber kesadaran mana? Ya. Makanya khamsatun daruriyatul din atau hikmatun minas syar'i, ada 5 macam yang wajib dipelihara, tidak dapat tidak. Salah satunya hifzul akli, wajib memelihara akal. Kenapa? Akal dengan agama itu satu paket. Adin wal aklu la dina liman la aqalalah. Agama satu paket dengan akal. Tidak dikatakan orang beragama kalau dia tidak beragama. Wajib sholat bagi orang gila. Gugur kewajiban-kewajiban bagi orang gila. Syaratnya kalau gilanya itu atas kehendak Allah. Maka orang gila tidak sholat, tidak berdosa, tidak puasa, tidak berdosa, membunuh orang, tak berdosa. Jadi kalau ada nampak orang gila dengan dekat-dekat, mati gratis. Tak ada orang yang menangkap orang gila karena orang gila membunuh orang, ditangkap orang dipenjarakan. Kenapa? Orang gila itu tidak ada pengadilannya. Tidak ada pengadilannya. Ya. Kenapa? Kalau ada pengadilan orang gila, berarti pengadilan itu lebih gila daripada yang diadilinya. Kalau tidak bisa dia ngadilinya. Harus gila dia dulu. Sama seperti orang rumah sakit jiwa kan. Itu perawat rumah sakit jiwa itu kita tengok lebih gila daripada orang gila. Ya. Saya ceramah di rumah sakit jiwa Panam tuh, RSJ. Apa kerjanya orang gila itu? Ambil ember kan air sumur nih, dibolongin embernya. Diangkat kate. Aduh iya. Ada orang yang sudah muncul akan, bapak ini gila, masa ember yang bolong itu mengambil air mana tuh? Berarti angga sehat angga batin. Kalau gitu mana yang gila? Yang lima airnya tuh. Tidak ada pengadilannya orang-orang gila. Apa? Dia bebas hukum. Sama seperti binatang, dia bebas hukum. Bedanya apa? Binatang tidak ada masuk surga, sedangkan dia masuk surga karena hilang akal. Jadi agama dengan akal itu satu paket. Maka diharamkanlah al-mukhaddarat, wasisat. Mukhaddarat itu narkoba. Sisat itu seperti ganja. Ya. Diharamkan apa? Karena dia merusak akal manusia. Rusak akal, rusak kesadaran. Sementara menjalankan agama ini tergantung kesadaran atau tidak sadar. Contoh, ibadah itu untuk apa gunanya? Ibadah itu untuk menyadarkan kita. Syarat ibadah pertama apa? Niat.
Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu perlu niat. Jadi rukun ibadah pertama itu apa? Niat. Niat itu apa artinya? Al-qasdu. Ini sadar kan? Nah, an-niyah. Niat itu artinya al-qasdu. Al-qasdu ini artinya sadar. Sadar itu artinya sengaja. Jadi sengaja itu artinya sadar. Kalau dia tidak sadar, berarti melakukan perbuatan tanpa disadari. Tak sengaja lewat depan rumahmu, berarti tidak sadar itu. Iya, tidak sadar ya. Tak sengaja tapi tidak sadar. Nah, paham sampai di sini? Ini kita tengok nih. Berarti bagaimana supaya kita mencari kesadaran ini? Gunakan akal. Dengan apa diisi akal? Ya dengan pengajian lah. Jadi apakah kesadaran itu kebutuhan kita? Ya. Butuh kita dengan kesadaran, maka butuh kita dengan pengajian. Pengajian butuh akal. Ya. Kalau orang tak berakal tak bisa dididik. Maka saya di sini berhadapan dengan manusia-manusia yang berakal supaya akalnya diisi dengan kajian-kajian. Kajiannya apa? Kajian Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia tidak mau ngaji, artinya tidak mengakui kehadiran. Kalau dia tidak berakal, siapa namanya? Bid'ata. Jadi orang yang tidak mau mengisi akalnya, ya, yang orang yang tidak mau cari kesadaran, berarti dia tidak menghargai akalnya. Yang tidak mengakui eksistensi akal, berarti dia bukan manusia. Kalau bukan manusia, bisa jadi iblis, bisa jadi setan, bisa jadi binatang. Jadi karena Allah berikan kita akal, nah diharapkan dengan akal membuat kita sadar. Apa caranya sadar itu? Dengan diisi agama. Ini kita tengok. Akal ini dimiliki oleh malaikat. Berarti unsur malaikat ada pada manusia. Namanya alamul malakut. Alamul malakut, alamnya malaikat. Kenapa? Mana alam malaikatnya? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih siang dan malam. Manusia ada tasbihnya? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Berarti manusia sama malaikat sama memiliki bertasbih. Kemudian yang kedua, apa yang dimiliki oleh manusia selain akal? An-nafs, nafsu. Ini akal, ini nafsu. Apa malaikat punya nafsu? Siapa yang punya nafsu ini? Iblis. Nafsu itu khusus 100% iblis itu nafsu. 100% malaikat itu akal. Akal, malaikat tidak punya nafsu, iblis tidak punya akal. Tengok dalam Quran dan Sunnah Nabi. Tidak pernah iblis itu dikatakan berakal, dan malaikat itu punya nafsu. Jadi menengok wanita-wanita cantik, malaikat itu tidak ada apa-apa. Biasa. Coba kita. Luar biasa. Ya, luar biasa ini kan. Jadi akal punya malaikat, kita punya. Nafsu punya iblis, kita punya. Berarti kita ini ada unsur malakutnya, ada unsur setan. Ya. Dress kita ini. Nah, apa yang spesifikasi, yang spesialisasi manusia mana sih? Satu, namanya qalbu.
Kolbun bukan kalbun ya. Kalau kalbun apa artinya? Anjing artinya. Banyak orang di situ di dalam kalbunya, di dalam anjingnya. Jangan salah baca. Sama kita, cantiknya babymu. Coba dipindah ke cantiknya babymu. Marah orang kan? Antara baby dengan babi jauh bedanya. Antara kolbun dengan kalbun ini ya bedanya. Ini kolbun. Nah, apabila hatinya kecenderungannya baik, baiklah semuanya. Apabila hati ini kecenderungannya kepada buruk, buruklah. Kecenderungan itu ditentukan oleh akal dan nafsu. Kita boleh bertanya nanti, apapun boleh bertanya, tanggapi nanti. Ini kan mantan-mantan mahasiswa semuanya. Boleh tanya, nggak diskusi ini. Kita paham nih. Kalau diceramahkan aja, kurang kita ngerti. Tapi kalau nampak begini, tak ngerti juga, berarti tak sekolah. Melangkah. Berarti ini betul yang kurang ya. Nah. Berarti apa? Malaikat 100% masuk neraka, masuk surga, ya kan? Kenapa? Karena dia positif. Iblis 100% masuk neraka karena dia negatif. Manusia dengan hatinya kalau bolak-balik seperti itu mana? 50-50, 50% malaikat, 50%. Mana yang berat kira-kira? Peranglah hati. Kolok itu artinya bolak-balik. Itu artinya kolok itu. Maka Allah terbalik hati yang dikatakan hati itu terbalik karena dia berputar terus. Baik, buruk, baik, buruk, baik. Itu tugas hati itu. Yang qalibuhu khasirin, maka dia bolak-balik menjadi rugi. Untung dia summaradadnahu asfal. Ahsanul takwim begini ya. Summaradadnahu asfala safilin. Pertama hati itu baik fitrah, kemudian dipengaruhi oleh iblis dan setan sehingga hati itu terbalik, turun ke bawah. Nih, maka ini penimbang. Ala inna fi jasadikum mudghah, ketahuilah dalam dirimu ada segumpal. Apabila segumpal itu baik, baiklah semua. Apabila segumpal itu buruk, ala wahya qalbu, itulah hati manusia. Sekarang hati ini ditaklukkan oleh akal atau hati ditaklukkan oleh nafsu? Mana yang harus mengalahkan dan yang dikalahkan? Mana yang harus mengalahkan dan yang dikalahkan? Atau dikalahkan oleh yang mengalahkan mana? Akal mengalahkan nafsu, nafsu mengalahkan akal mana? Akal mengalahkan nafsu. Pasti jawabannya akal ini harus mengalahkan nafsu. Kalau akal sudah mengalahkan nafsu, dia pasti sadar. Berarti kalau ada orang yang tak sadar-sadarnya kita tengok, ya sudah diberikan pengajian masih selingkuh, sudah diberikan pengajian masih meninggalkan sholat, tak sadar-sadar, berarti dia mengikut apa? Lalu kita ingin kesadaran. Mengapa kesadaran hilang-hilang timbul? Ini bisa terjawab. Apa sebabnya? Kan kadang manusia sadar, kadang tidak. Apa sebabnya kira-kira? Hah? Betul. Akal tidak seimbang dia dengan nafsu. Bukan balik-balik. Tatkala kita isi pengajian, akal itu nganggur semua. Terasa kesan, iya juga ya, aku begini, iya juga. Tapi habis pengajian tertutup oleh akal. Nah, siapa yang mempengaruhi semua ini? Yang membuat dia turun-turun naik itu iblis. Kenapa? La'awiyannahum ajma'in. Janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan sesatkan semua manusia.
Tapi butuhkah kita kepada iblis? Ayo. Bagian emak-emak dan yang perempuannya. Butuhkah kita kepada iblis? Kan banyak jawabnya kan? Apakah kita butuh kepada iblis? Butuh kita kepada iblis. Kita tidak butuh kelakuannya. Ingat, kita butuh kepada iblis karena iblis itu ciptaan Allah. Yang menolak keberadaan iblis berarti bermusuhan dengan Allah. Karena Allah sudah ciptakan. Yang tak butuh kita apa? Kelakuan iblis itu tidak butuh kita. Kalau tidak ada iblis, andai kata umpama, jikalau akan tetapi, kalau iblis sempat pensiun dini, apa akibatnya? Kepolisian bubar. Curamor tidak ada lagi, orang korupsi tidak ada lagi, ya, pengadilan bubar, Mahkamah Konstitusi bubar. Apa sekolah-sekolah? Tutup. Sekolah itu untuk apa gunanya? Dari yang tidak benar menjadi benar. Orang sudah benar semua, yang membuat tidak benar kan nafsu. Kalau akal kan sudah benar semua, malaikat tidak pernah menyalahi. Bayangkan, butuhlah kita kepada iblis. Pernah dengar ini? Itu persoalannya. Maka mengaji, kita butuh kepada iblis, tapi kita tidak butuh kepada. Maka wala tatabi'u khutuwat, yang tidak boleh itu jejak langkah dan kelakuannya tak boleh kita ikuti. Tapi keberadaan iblis itu wajib kita akui karena itu ciptaan Allah. Ini yang biasa kita katakan, nah, bencikah kita kepada kafir? Yang kita benci pada kafirunnya. Maka qul ya ayyuhal kafirun, bukan kafirnya. Kafirnya jangan benci. Karena manusia terbagi dalam imma syakirun wa imma kafuro. Ada yang bersyukur, ada yang kafir. Kita tidak benci sama kafirnya, cuman benci kita kafirun sama sifat kafirnya. Sama iblis kita tidak benci, yang benci kita sama sifat iblisnya. Bisa paham? Kenapa? Kalau benci sama kafirnya, berarti kita membenci Allah karena Allah yang menciptakan kafir. Sama siang. Siang itu bukan siang itu yang apa? Siang itu ciptaan Allah, malam itu ciptaan Allah. Nggak bisa kita rubah. Yang bisa kita rubah kesiangan atau kemalaman. ini kita kan harus tadi bahasa Indonesianya. Benci sama siang, benci sama Allah, benci sama malam, benci sama Allah. Karena Allah menciptakan khalaqas samawati wal laili wan nahar. Siang dan malam itu ciptaan Allah. Cuman kenapa saya kesiangan disalahkan juga Allah? Mungkin. Ada orang yang benci sakit. Salah. Maka saya katakan pertemuan dokter-dokter dulu di sini pengajian sekali dokter pengajian sekali ya saya ada di sini. Ya. Jangan benci sama sakit. Kalau kita benci sama sakit, kita tidak akan pernah sehat. Karena adanya sakit, karena ada sehat itu kenapa? Sakit. Ada siang itu karena ada malam. Ada sehat karena ada susah karena ada. Orang benci dengan kesusahan, dengan susah. Susah tak perlu benci. Yang benci kita kesusahan. Siang jangan dimurkai. Yang dimurkai itu kenapa kesiangan terus bangunnya. Pulangnya kemalaman. Jadi beda bahasa dia. Nah, baik kita lanjut. Kita sampai jam berapa? Belum. Sampai jam 10 nanti Ustaz juga dipanggil sama kalian juga dipanggil semua kan. Terlalu rajin malah betul kan. Nanti kalau terlalu lama belajar cepat sekali sadarnya. Beransur-ansur kan. Akhirnya cepat sekali sadarnya gitu kan. Ini Reza disebut orang gila kan. Jadi beda. Orang gila di Indonesia bisa memilih mana yang ulama, mana yang imam masjid dicarinya kan.
Tidak bisa orang gila jadi polsek gitu kan. Hebat juga orang gila kita di Indonesia, tidak bisa bunuh ulama ya. Nah, ini baru kita. Jadi tugas kita sekarang apa? Bagaimana nafsu ini dikalahkan oleh supaya apa? Supaya kesadaran senantiasa terjadi. Coba amati, yang sekarang banyak sadar atau tidak sadar? Tengok manusia. Allah mengatakan, bukan kita, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, itu orang tak sadar. Kalau beruntung itu orang sadar. Kenapa? Orang sadar senantiasa mencari keberuntungan. Orang tak sadar tak tahu dia untung ruginya, tapi sudah pasti rugi. Kenapa? Rugi itu yang pasti, untung belum pasti. Ya nak? Mati itu pasti, hidup pasti. Buruk itu pasti, baik tak pasti. Jadi ada bawaan air kita. Bakhil itu pasti, dermawan tak pasti. Maka disuruh dermawan, disuruh berilmu. Jahil itu pasti, berilmu tak pasti. Berarti itu perjuangan semua. Itu itu apa? Lalai itu pasti, kesadaran itu tidak pasti. Nah, sekarang paling tidak untuk kajian kita sekarang kita ambil satu ini. Bagaimana akal kalahkan nafsu. Nah, 1, 2, 3. Siapa yang pernah ngaji ini? Ya, bagaimana akal itu mengalahkan nafsu. Syarat yang pertama akal mengalahkan nafsu adalah tadabburul Quran. Bagaimana tadabburul Quran itu? Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 ini bisa dikuasai, maka nafsu ini lumpuh. Nah, kenapa lumpuh? Karena Quran ini. Nafsu itu bisa dilumpuhkan oleh Quran. Kapankah Quran itu bisa melumpuhkan nafsu? Kalau ada 6 syarat. Coba kita tengok. Mengapa Allah katakan fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah? Apabila kamu baca Quran, bacalah a'udzu billahi minasy. Kenapa? Iblis dan setan inilah yang punya nafsu ini. Nafsu menghilangkan kesadaran, kan gitu? A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dari godaan iblis dan setan. Jadi dengan membaca Al-Quran kita jadi sadar nih, kan itu? Dengan membaca Quran kita jadi sadar. Nah, kenapa bukti itu? Ketika kita baca Quran berlindung kepada iblis dan setan, dari godaan iblis dan setan. Kapan baru iblis dan setan itu bisa kalah? Nafsu itu bisa kalah. Pertama, baca. Apakah sekadar baca? Yang kedua, mengerti. Mengerti artinya mengetahui arti. Ya, jadi bukan sekadar kita baca Quran itu, tapi mengerti artinya. Betapa banyak orang yang tahu arti Al-Quran, tapi masih digoda oleh iblis dan setan. Masih mampu. Banyak ulama-ulama, ustaz-ustaz yang selingkuh, pasti ada. Kenapa? Ustaz juga manusia. Apakah sampai mengerti? Tidak, paham.
Apa beda mengerti dengan paham? Jauh. Contoh satu. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Coba. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemahamannya apa? Tidak ada satupun pekerjaan yang bisa saya lakukan tanpa cinta dan kasih sayang Allah, tanpa gerak yang Allah berikan kepada saya. Maka setiap saya bekerja, setiap saya bergerak, saya membaca jauh beda arti dengan makna. Kenapa? La yataharrak bi syai'in illa biiznillah. Tidak akan pernah bergerak sesuatu itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengizinkan saya bergerak, Allah sudah mengizinkan saya sehat, Allah sudah mengizinkan saya bernapas. Maka itu saya berterima kasih atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mana lebih dalam maknanya? Kalau arti kita baca, kadang-kadang lewat di tapi kalau sudah maknanya, lebih mantap. Maka membuat orang sadar itu bukan hanya sekadar membaca. Itu bukannya orang membaca tak sadar-sadarnya. Betapa orang mengerti, banyak orang mengerti, tapi dia tidak paham apa yang dia mengerti. Jadi ibaratnya baca, mengerti, paham. Dan di sini dia. Semua itu ini berada di sudur. Sudur ini. Nah, setelah paham apa lagi? Hayati. Hayati itu tadabbur. Hayat apa bahasa Arabnya? Apa maksudnya hayat itu? Hidup kan? Hayati, jadikan apa yang kita mengerti, apa yang kita paham, jadikan pedoman hidup. Itu hayati namanya. Setelah jadi pedoman hidup, masuk dari Quran itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, ke tangan, ke kaki, semuanya pemahaman Quran. Kalau dia sudah dihayatinya, amal. Maka amalnya amal Quran. Bisa pergi jalan-jalan, nampak dia lokalisasi. Hah? Muncul dia. Apa kata? La taqrabuz zina. Keluar dari Qurannya. Jangan kamu dekati zina. Anda jadi dia pergi. Tengok ya. Nah, sekarang nengok-nengok boleh. Apa itu ya? Sekarang nengok-nengok boleh. Jangan nengok orangnya, tempatnya. Yang pertama dia awali dia ada nengok-nengok tuh. Awal syai' nazrah. Jagalah pandanganmu karena segala sesuatu berawal daripada dari mata turun. Oh, itu masalahnya. Apa pantunnya tuh? Dari mata turun ke hati itu kan ada lagunya kan? Ada yang hafal? Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun? Dari mana datangnya cinta? Dari mana? Karena kayak tak tahu pula. Ini ya. Kayak tak tahu lah. Dia pernah udah itu kerjanya. Otomatis kalau sudah masuk, pemahamannya sudah masuk, penghayatannya sudah masuk, maka dia berjalan seperti itu. Nabi Muhammad tuh khuluquhul Quran, akhlaknya Quran. Quran yamsi, Muhammad tuh Quran berjalan. Berarti reaksi Quran itu sudah ada dalam diri kita. Setelah itu apa? Setelah diamalkan, terakhir ikhlas. Ikhlas ini lah yang paling takut iblis nih. Nah, orang takut ikhlas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tadi? La aghwiyannahum ajma'in. Kata iblis, aku sesatkan semua manusia. Baik kata Allah. Silahkan kamu di dunia ini sesatkan semua manusia. Tapi satu golongan manusia yang takkan mampu kamu sesatkan. Siapa? Ila ibadakal minhum mukhlasin. Ya, orang-orang yang ikhlas beramal takkan bisa diganggu oleh iblis dan syaitan. Itu Allah yang mengatakan. Berarti kita kenapa masih diganggu oleh iblis dan setan? Kena keikhlasan. Kerja di rumah sakit Tabarani, rumah sakit Zainab untuk apa? Untuk mencari putih.
Coba di sini kalau kita lihat kan, ya Allah, aku bekerja sini digaji tidak digaji, pokoknya aku melayani. Ya gitu. Coba apa? Digaji itu pasti kita digaji kan? Kita pasti digaji, tidak pasti dapat pahala. Kita dulu kan cari pahala, gaji dah. Itu yang perlu. Akan banyak yang salahnya kita kan? Tarik. Itu guna kita ngaji. Ibarat hidupnya kan apa? Kita nanam padi atau nanam rumput? Padi ya, kan tahu kan? Kalau kita tanam padi rumput, kalau kita bekerja di sini mengharapkan gaji saja dapat pahala. Nah, tapi kalau kita mencari pahala beribadah minum ibadah dapat gaji. Gaji itu otomatis. Niatkanlah cari pahala melayani orang sakit. Subhanallah besar pahalanya. Mengapa orang rumah sakit besar pahalanya? Kenapa? Karena setelah ilmu, setelah sehat dulu baru ilmu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wa afiatan. Itu dulu. Kesehatan jasmani waru ziyadatan fil ilmi. Kalau kita nasihat tidak bisa nuntut ilmu. Ustaz sakit ini, dosen sakit di sini. Tidak bisa dia nuntut ilmu, tidak bisa dia memberikan ilmu. Syaratnya sehat dulu. Siapa yang melayani kesehatan? Ini. Ya Allah besar sekali pahalanya. Besar pahala. Maka Ustaz ini sampai 10 tahun, jangan hitung gaji. Tidak pernah kami buat kontrak dengan kalian. Berapa gaji kami tidak pernah musyawarahkan. Dapat 200, pertama sekali 150, dapat 200, kadang 300. Kami terima itu. Kenapa? Kami ingin diniat kami sama-sama, jadi kita tidak minta ke orang kan minta, bukan naik. Tanya sama kalian. Tak pernah kami cerita tentang gaji, tentang apa dan apa. Kalau kalian ya, aja. Kenapa? Kami juga ada pekerjaan kami yang itu. Kalau kan memang di SK kan sini. Tapi jangan fokus kepada gajinya. Kalau fokus kepada gajinya, nilai ibadah kita kurang. Dan semangat kita kurang pula. Gaji sampai mati, setelah mati digaji lagi. Tidak ada lagi. Tapi yang kita mengaji ini setelah mati, falahum ajrun ghairu mamnun. Dia dapat pahala yang mengalir tak pernah putus sampai ke surga nanti. Ini yang perlu diperbaiki. Saya dulu kepada dokter-dokter saya bilang itu, jangan orientasinya uang. Meskipun dikatakan lah uang bukanlah segala-galanya. Tapi kalau tak ada uang sakit kepala kan? Iya. Ya. Uang bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya perlu. Artinya uang itu sekadar keperluan saja. Uang itu sekadar keperluan kita. Jangan jadikan uang itu sebagai tujuan. Kita orang berubah niat kembali kalau ada yang niat nanti. Nah, kapan gaji saya naik? Kapan? Jangan terlalu banyak pikirkan. Lakukan pengabdian kita sebaik-baiknya. Loyalitas kita dalam sakit. Kalau orang sudah menilai kita jadi orang baik, pasti naik sendiri dia. Kenapa? Dia mengangkat derajat kita ilmu dan iman. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kalau ilmu perawat kalian, nah ada adik semua ini ilmu perawat kita, ilmu sebagai macam ilmu kedokteran jenderal kita. Kalau tidak diberi ini kan iman dia tekan naik. Artinya apa? Untuk dunia saja. Habis mati kita tak berbekas lagi, tak berjasa lagi. Padahal kita harapkan jasa, baik jasa keuangannya ataupun jasa kerja yang diingat orang. Harimau mati, meninggalkan belang. Gajah mati, meninggalkan dari. Manusia mati, meninggalkan jasa dan nama dan jasa. Jangan meninggalkan hutang. Seperti pejabat kita mati meninggalkan hutang dari Cina gitu kan? Itu sekelas info. Ya, utang juga pemerintah itu tahu siapa sebenarnya? Kita. Iya, utang kita. Mereka berpoya-poya, kita tukang bayarnya. Ya, enak-enak dipotong ini. Gaji-gaji PNS masuk satu banyak potong. Kurang ambil dana haji. Kurang ambil apa lagi? Basnas mau ditarik enggak dari zakat. Besok celengan masjid kumpul lagi. Sampai hati ya di situ.
instruksi gitu kan. Seluruh semua celengan masjid dan musala wajib dikumpulkan ke pusat. Nah, terus lagi. Nah, bacanya ini membuat kita sadar. Ini pertama. Maka ini jangan abaikan untuk keluarga. Kita ingat nak, ini rata-rata udah menikah ya. Pasti Pak Kuatu mengatakan berikan nasihatnya hadis yang tak pernah lupa. Nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an wa bis salati wa qiraatil Qur'an. Sinari rumah tanggamu dengan salat dan bacaan Quran. Kenapa? Dalam salat ada bacaan Quran. Di mana semakin sering kita salat semakin banyak baca Quran. Di sinari rumahmu dengan salat baca Quran karena itulah membuat kita sadar. Quran membuat kita sadar. Sinari rumah tangga. Jangan sampai anak-anak kita tak pernah belajar. Kalau perlu kata Ustaz Hadi Hidayat itu di YouTube yang dibagikan ke masyarakat itu apa? Anak kita ya yang mengajarkan Bismillah dengan Al-Fatihah wajib kita. Sebaik-baiknya kita. Kenapa? Yang paling banyak dibaca dalam kehidupan apa? Bismillah sama Al-Fatihah. Sholat dia sudah pekerjaan Bismillah. Kita yang pertama mengajarkan Subhanallah, masuk investasi akan itu masuk. Jangan biarkan orang lain mengajarkan anak kita Bismillah dengan Al-Fatihah. Harus kita. Itu paling kurang Bismillah. Kalau perlu Quran juga kita yang mengajarkan. Supaya berjasa jadi ibu. Ini ibu dan bapak memproduksi saja. Anaknya salah sama orang lain. Rugi kita kan kalau nak kita mendidik. Padahal apa? Madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama di dunia ini. Ibu itu sekolah pertama. Maka sekolah pertama ajari anak Bismillah dengan Al-Fatihah ibunya. Nah, ini kita perhatikan di sini. Ini yang paling penting. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Orang yang bisa kamu berikan nasihat, orang yang bisa kamu sadarkan yang mengikuti Al-Qur'an. Wa khasyar rahman, kalau orang sudah paham Quran dia takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, dia laksanakan perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah. Berarti jadi dia orang bertakwa. Orang takwa itu harus dengan Quran. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Quran itu mampu menciptakan orang bertakwa. Orang bertakwa itu orang sadar. Orang sadar itu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu definisi takwa. Baik, kita tambah sedikit lagi ini teman-teman. Ada yang mau bertanya nanti? Kalau ada pertanyaan kita berikan kesempatan. Yang kedua adalah tafakkuril kaum. Ya. Yang kedua tafakkuril kaum. Belajar sama alam. Rupanya belajar sama alam membuat kita sadar. Belajar dengan Quran membuat kita sadar. Belajar dengan alam juga membuat kita sadar. Alam terkambang menjadi gunung. Alam adalah gunung. Mana contoh? Itu pohon itu hidup nggak dia? Hidup. Butuh makan dia? Butuh minum? Pernah dia sampai ke mall? Kalau protes dari Tuhan saya tidak nerima pemberian itu. Aku hidup butuh makan minum, aku bergerak tumbuh ke atas, tapi aku tak pernah ngomong. Padahal aku sama tinggal di Pekanbaru. Maka kita sifat keluh kesah kita, sifat protes kita, jangan banyak-banyak protes. Kalau protes, dialah protes itu. Coba kalau kita jadi dia. Atau Allah takdirkan kita bukan jadi tumbuh-tumbuhan, jadi sapi. Dekat ada raya korban, oh udah gelisah ini, udah lewat ini katanya. Ini sudah Allah ciptakan manusia masih keluh kesah. Masih banyak protes. Syukuri dong. Orang bersyukur itu orang sadar kan? Jadi tengok alam semesta itu membuat kita sadar. Kenapa? Alam itu kan nature. Artinya apa? Netral, seimbang. Seimbang alam. Air biasanya mencari
yang rendah. Angin biasanya mencari yang tinggi. Mana yang tinggi itu kena angin. Mana yang rendah itu kena air. Tapi kalau angin sudah turun ke bawah, apa akibatnya? Jadi gelombang laut, tsunami ya. Berarti ada samsiron, ada sesuatu masalah. Kalau air bukan lagi mencari yang rendah, tapi bangunan dipanjang seperti di Aceh kan habis. Berarti itu ada musibah di situ. Karena dia sudah keluar dari sifatnya. Maka kalau kita sudah keluar dari sifat kita, pasti ada musibahnya. Nah, mana contohnya Pak? Berpikir kita tidak boleh terlalu tinggi. Itu akibatnya kan tuh. Nah, makanya keseimbangannya apa? Sesuaikanlah keinginan dengan kemampuan. Keseimbangan. Layang-layang kan betul. Sesuaikan keinginan dengan kemampuan. Kalau keinginan tinggi, kemampuan rendah, nyanyi. Pasti ada yang ngerti kata-katanya. Sama Pak Koko. Aku nyanyi. Nyanyi itu bahasa Minangnya bocalui. Konslet dikit otaknya. Makanya kalau terlalu berpikir bagaimana beli mobil Pajero, dia tukang sampah. Akhirnya apa? Senyum-senyum sendiri dia. Nampak ayam, nampak tiang. Apa nama tuh? Bocor halus. Kalau bocor halusnya satu dapat, ini bocor halus tapi sekeliling bocor halusnya. Jadi itu tafakur Quran berguru sama alam semesta, alam kekamannya dulu. Aman kita. Dan terakhir, sesuai dengan waktu kita, yang terakhir apa sini? Dzikrul maut. Ingat mati. Ingat mati. Kalau orang ingat kematian jangan lupa sadar. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Nah, apa lagi? Ujungnya, sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum ajal keranda diusung. Di sini kan kita selalu nengok keranda-keranda dari apa? Mobil beko. Ya, keranda itu. Untuk siapa keranda itu? Jangan tunjuk ke orang tua, tuh. Keranda itu untuk kita. Masih begini kita baru kan? Kata orang kami, siapa yang keranda? Ini tidak lama. Masih terdengar sama kita tuh. Tapi sayangnya sadarnya ketika mau mati ini yang salah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Udah dekat masuk kuburan baru sadar. Makanya sekarang kita dididik sadar. Ya, dengan Quran kita bisa sadar, dengan belajar sama alam kita bisa sadar, dengan banyak kematian bisa kita sadar. Kafa bil mauti wa izab lil muttaqin, cukuplah kematian itu pelajaran yang berharga bagi orang bertakwa. Kenapa? Wa kharij dari takwa sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Nyaman. Nah, ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, berarti paham benar atau tak paham sama sekali. Itu aja. Sebab itu apa? Kata orang banyak ngaji, banyak lupa. Dikit ngaji, sedikit lupa. Kalau tak ngaji-ngaji, atau makanya orang tak mau ngaji. Ya. Kenapa ada ngaji? Takut kita lupa semuanya. Jadi Pak, yang dapat pun tidak ya. Subhanallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.